Halo XD People, di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang telah saya diskusikan bersama kelompok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan proyek analisa dan perancangan sistem parkir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Junadi Putra dengan NIM 2201010033, perwakilan dari kelompok 6. Selanjutnya itu ada tabel of contents. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode. Yang kedua ada project, yang dimana hasil diskusi. Yang ketiga adalah kesimpulan, hasil dari project yang kami buat dan metodenya. Masuk ke latar belakang, dalam analisa sistem yang telah dilakukan terhadap tempat parkir ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan analisa dan perencanaan sistem informasi, yakni dalam pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan belum terkomputerisasi, dan parkir masih menggunakan bahu jalan sebagai tempat lahan parkir. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, pengembangan sistem apa saja yang perlu diterapkan di sistem parkir. Yang kedua, metode apa yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian studi kasus yang ada di sistem parkir. Yang ketiga, dari beberapa tahapan yang ada, metode apa saja yang digunakan. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, dapat belajar mengembangkan sistem informasi di sistem parkir. Kedua, dapat mempelajari metode yang dapat digunakan agar merancang dan menganalisis lebih efektif. Ketiga, menggunakan untuk mengetahui kebutuhan dari sistem informasi parkir. Di sini kami memilih metode waterfall, yang dimana metode waterfall merupakan metode pengembang perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahapan kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahapan analis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilakukan harus diselesaikan satu persatu atau tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya our project. Task pertama yaitu ada studi kasus, yang kedua ada metode, ketiga tools yang digunakan. Studi kasus, analis dan perancangan parkir, yang dimana masalah yang berkaitan dengan studi kasus ini adalah tentang laporan keuangan yang masih menggunakan buku, penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Kedua, metode kelebihan untuk waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fase one by one sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, tool yang digunakan yaitu adalah Star UML. Alasan memilih tool ini adalah memiliki banyak fitur antar muka pengguna yang mudah dipahami. Selanjutnya masih di task 2. Bagian yang perlu dikembangkan yakni pencatatan keuangan, pengelolaan lahan parkir, pengelolaan jam operasional, dan selanjutnya manfaat yang dihasilkan dari pengembangan sistem, yakni pertama meningkatkan penghasilan, kedua memberikan kenyamanan dan keamanan pada pelanggan, yang ketiga laporan hasil keuangan yang lebih akurat. Selanjutnya
Tahapan yang bisa digunakan dalam APSI yaitu perencanaan kebutuhan, desain, analis, dan implementasi pada sistem. Alasannya, karena metode tersebut sesuai dengan tahapan yang digunakan dalam metode yang akan digunakan dalam perencanaan APSI, yaitu metode waterfall. Selanjutnya ini ada diagram per chart. Bisa dilihat di layar. Masuk ke taks 3, yang pertama ada sistem, kedua ada informasi, ketiga ada dokumen, keempat ada prosedur. Sistem. Kendaraan sebelum masuk melewati palang untuk memasuki area parkir. Kedua, informasi. Di sini kita dapat mengetahui jumlah kendaraan, informasi pegawai, harga parkir sesuai lamanya parkir, tempat parkir, jam operasional, jumlah kendaraan masuk dan jumlah kendaraan keluar. Dokumen. Di sini kita dapat mengetahui beberapa dokumen, yaitu pertama ada karcis, kedua video dokumentasi, selanjutnya ada pengunjung masuk dan keluar, dokumentasi keuangan. Selanjutnya prosedur. Prosedur ini adalah menjelaskan tentang sistem dari sebuah parkir. Yang pertama, pengendara akan datang, selanjutnya menekan tombol untuk mendapatkan karcis, setelah itu pelang akan dibukakan, setelah itu parkir menuju tempat yang sudah disediakan atau tertera pada karcis. Pada saat ingin keluar, kita wajib menyerahkan karcis dan dihitung berapa lama kita parkir dan membayar sesuai ketentuan berapa lama parkir. Jikalau karcis tersebut hilang, maka kita wajib menunjukkan STNK dan membayar denda sesuai ketentuan yang ada. Di sini adalah diagram BPMN dari sistem parkir. Bisa dilihat terlebih dahulu. Next, kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah pengolahan transaksi yang dimana pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau scan barcode. Yang kedua adalah pengolahan lahan parkir. Harus dapat mengolah lapangan parkir yang ada agar dapat mengetahui ketersediaan lahan parkir. Yang ketiga, manajemen karyawan. Sistem harus dapat mengelola informasi karyawan seperti jam kerja, gaji, dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang keempat itu ada manajemen keuangan. Sistem harus dapat mengelola keuangan seperti pemasukan, pengeluaran gaji, dan gaji karyawan. Selanjutnya itu ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsionalnya yang pertama ada keamanan, kenyamanan, kapasitas, pelayanan, komunikasi antar pegawai. Yang dimana keamanan tersebut, parkir harus memiliki sistem keamanan untuk mencegah kejahatan seperti pencurian, pengerusakan, atau penipuan. Yang kedua ada kenyamanan, parkir harus bersih, rapi, dan nyaman bagi pengendara. Yang ketiga ada kapasitas, parkir harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah pengendara. Yang keempat itu ada komunikasi antar pegawai atau karyawan, yang dimana antar karyawan harus dapat berkomunikasi agar dapat dengan mudah mendapatkan informasi tambahan. Yang kelima, pelayanan. Karyawan harus memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Kesimpulannya, jadi sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, terutama dalam memajukan organisasi itu sendiri. Melalui sistem informasi yang baik, maka perkembangan serta kemajuan suatu organisasi dapat terjadi. Sistem informasi dapat dikembangkan dengan berbagai metode, yang tentunya bertujuan untuk mengatasi permasalahan serta memenuhi kebutuhan dari pengguna sistem. Dan masih banyak perusahaan yang belum memiliki sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan. Maka dari itu, sistem yang kurang baik perlu ditingkatkan agar memberi kepuasan kepada pengguna. Sekian pemaparan materi dari saya. Jikalau ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian presentasi ini. Terima kasih.